Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arif Iksan Wibisono dari kelas B, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dengan nomor NIM 210610502015. Haki atau hak kekayaan intelektual pada dasarnya konsep tentang haki bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Pengertian hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini, maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Selanjutnya, macam-macam haki. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property rights. Hak kekayaan industri yang mencakup pertama, paten atau hak paten, desain industri atau industrial design, merek atau trademark, penanggulangan praktik persaingan curang atau repression or unfair competition. Selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit. Terus, rahasia dagang. Selanjutnya, fungsi dan pentingnya haki. Pertanyaannya yang sering didengar, mengapa kita perlu mendaftarkan karya kita ke haki? Tentu ada banyak keuntungan ketika Anda dapat mematenkan karya Anda. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika Anda mendaftarkan suatu karya ke haki, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta, jadi tanpa takut menyalahi aturan hukum. Kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Pendaftaran hak cipta ke haki juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan demikian, maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan haki, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi, sehingga kompetisi semakin meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi, selagi produk Anda masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera didaftarkan. Selanjutnya, subjek dan objek hak cipta. Yang pertama, subjek hak cipta di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap subjek hak cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan kepemilikan hak adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya, seseorang yang membuahkan karya tertentu adalah seseorang pemilik hak cipta. Pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
Pengertian pemegang hak cipta berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dan dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Menurut Elistaras Ginting, pemegang hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum. Undang-undang hak cipta mengenai konsep terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum. Terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena yang pertama pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wakaf, yang keempat wasiat, yang kelima perjanjian, atau yang keenam sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga memperbolehkan pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak cipta dan hak terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Kedua, pemegang hak cipta berdasarkan undang-undang. Selain adanya pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 2 dan pasal 80, Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang by law yang diatur dalam pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara atau badan hukum seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau dikenal. Yang kedua, pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran. Yang ketiga, ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional. Yang keempat, ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya. Selanjutnya, pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan yang pertama penerbitan ciptaan, yang kedua pengadaan ciptaan, yang ketiga penerjemahan ciptaan, dan yang keempat pengadaptasian, pengaransemenan atau pertransformasian ciptaan. Yang kelima, pendistribusian ciptaan atau salinannya. Itulah tadi pemaparan materi mata kuliah hukum bisnis terkait hak kekayaan intelektual. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.